Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi, semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam kegiatan belajar mengajar matematika lagi setelah liburan kenaikan kelas ya. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Amin. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai vektor dimensi 2. Target kita hari ini adalah mempelajari sebagai berikut: definisi vektor, notasi vektor, besar atau panjang vektor, aljabar vektor. Untuk yang pertama adalah definisi vektor. Bagi kalian semua yang sudah pernah mempelajari fisika, pasti sudah pernah mengenal kata vektor. Kalian mengenal dalam fisika ada dua macam besaran, yaitu skalar dan vektor. Skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai menunjukkan bilangan real tertentu, misalnya suhu, massa, dan lain-lain, yang hanya mempunyai nilai saja, tidak memiliki arah. Vektor yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya perpindahan, pergeseran, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Untuk jelasnya dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan ilustrasinya sebagai berikut. Nah, di sini ada Ibu ilustrasikan sebagai mobil, sebuah kendaraan yang bergerak umpama dengan kecepatan 60 km per jam ke arah timur. Nah, ini menunjukkan contoh bahwa mobil ini bergerak dengan mempunyai arah ke arah timur. Itu adalah menunjukkan vektor dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Seperti pada gambar, itu juga apabila kita berjalan juga itu menunjukkan contoh vektor dalam kehidupan kita sehari-hari. Notasi vektor. Vektor dinyatakan dengan satu huruf kecil dan diberi tanda panah di atasnya. Misalnya vektor A ditulis A kecil lalu tanda panah di atasnya, atau dua huruf besar misalnya vektor AB ditulis AB di tanda panah di atasnya. A disebut titik pangkal dan B disebut titik ujung. Berikutnya adalah gambar vektor, misalnya vektor A ya, atau vektor AB, gambarnya seperti ini. Menggambar vektor pada koordinat kartesius. Coba perhatikan di sebelah kiri ada gambar koordinat kartesius. Misalkan kita akan menggambar vektor U dengan elemennya adalah 5,2. Apabila kita akan menggambarkan pada koordinat kartesius dengan titik O sebagai titik pangkalnya, caranya adalah kita akan menarik garis dari titik O menuju ke atau A ya, O itu 0,0 menuju ke titik B. Caranya adalah kita hitung dari O itu 5 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas. Maka kita letakkan titik B lalu tarik garis dari A ke B. Itu adalah vektor AB. Besar atau panjang vektor. Besar atau panjang suatu vektor, misalnya vektor A
atau vektor AB bisa kita tulis dengan menggunakan lambang sebagai berikut. Ya, yang pertama kalau vektornya A, panjang vektor A. Kemudian kalau vektornya AB, maka kita akan menulis panjang vektor AB dengan simbolnya ada 2 garis seperti ini. Penulisan vektor. Kita dapat menuliskan vektor, misalnya vektor A atau vektor AB, itu kita tulis vektor A itu kita tuliskan 2,3 ya, dengan mendatar 2,3. Kemudian bisa juga kita menuliskannya dalam bentuk vektor A itu 2, 3 dengan sebagai bentuk kolom. Kemudian kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk kombinasi linier, yaitu vektor A 2i tambah 3j. Kita lanjutkan dengan aljabar vektor di ruang 2. Perhatikan, berikut kita akan bahas mengenai yang pertama adalah kesamaan vektor. Ya, kesamaan vektor, misalkan ada vektor A X1 Y1 dan vektor B X2 Y2. Vektor A dan B dikatakan sama apabila X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Kita lanjutkan dengan penjumlahan vektor. Jika vektor disajikan dalam bentuk komponen, maka misalkan vektor A itu X1 Y1 dan vektor B X2 Y2, bisa kita hitung vektor A ditambah vektor B dengan menggunakan cara X1 Y1 tambah X2 Y2 itu sama dengan tanda kurung X1 tambah X2 lalu Y1 tambah Y2. Pada penjumlahan vektor berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, dia bersifat komutatif, yaitu vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Lalu dia bersifat asosiatif. Bersifat asosiatif, buka kurung vektor A tambah vektor B tutup kurung ditambah vektor C akan sama dengan vektor A ditambah buka kurung vektor B ditambah vektor C tutup kurung. Unsur identitas adalah vektor 0, yaitu 0, 0. Jika A elemennya X1 Y1, maka inverse dari vektor A adalah vektor negatif atau negatif vektor A, yaitu min X1 min Y1. Pengurangan dan perkalian vektor ya dengan bilangan real. Pengurangan vektor, misalkan vektor A X1 Y1 dan vektor B X2 Y2, maka vektor A kurangi vektor B itu sama dengan X1 Y1 ditambah dengan min X2 min Y2 akan sama dengan X1 min X2 Y1 min Y2. Satu lagi, perkalian vektor dengan bilangan real. Jika M adalah bilangan real dan vektor A adalah X1 Y1, maka kalau M dikalikan vektor A hasilnya sama dengan M dikali X1, M dikali Y1. Untuk sebagai latihan kalian, Ibu berikan contoh soal dan Ibu harap kalian mencobanya sendiri terlebih dahulu. Baru nanti kita akan bahas bersama pada pertemuan kita yang akan datang. Coba perhatikan dulu soalnya ada di slide begitu. Perhatikan ada contoh 1. Ada vektor A 4 min 3, vektor B 1 min 2, vektor C min 5 2. Hitunglah A vektor A tambah vektor B, B vektor B ditambah vektor C. Nomor 2. Diketahui vektor U 3 min 1, vektor V 24 dan vektor W min 32. Tentukan A 3U, B min setengah V, yang C 2U tambah setengah V dikurang 2W.
Nomor 3 diketahui titik P 2,5 dan titik Q 5,-2. Titik R adalah sebuah titik pada ruas garis PQ, sehingga vektor PR sama dengan 2 kali vektor PQ. Tentukan A vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah PQ. B vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah PR. C tentukan koordinat titik R. Silakan kalian kerjakan contoh berikut secara mandiri. Akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Selamat berlatih. Semoga apa yang Ibu ajarkan pada hari ini bisa kalian cerna dengan lebih baik lagi dengan mengerjakan contoh soal ini. Untuk link pelajarannya bisa kalian unduh sebagai berikut pada slide terakhir. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.